Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali untuk mendiskusikan masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan sebuah pertanyaan tentang anak gagal sekolah, siapa yang salah. Dalam beberapa diskusi, dalam beberapa seminar, sering ditanyakan apa penyebab suksesnya sekolah dan apa penyebab anak-anak itu gagal di sekolah. Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 60-an, ada sebuah penelitian. Dimulai dari penelitiannya Coleman. Penelitian itu berkesimpulan bahwa anak-anak itu sukses di dalam sekolah dikarenakan faktor lingkungan keluarganya, sosial ekonomi orang tuanya, kemudian juga hal-hal yang lain di sekitar rumahnya. Karena kesimpulan ini, karena kepercayaan terhadap penelitian ini, maka pada tahun-tahun itu kita mungkin pernah dengar anak-anak diberi kacang hijau, diberi susu di sekolah-sekolah, dan diberi tambahan ekonomi orang tuanya dan lain sebagainya. Karena mereka beranggapan bahwa suksesnya pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh sosial ekonomi orang tuanya, makanan sehat yang dimakan oleh anak-anak itu, dan lain sebagainya. Tetapi penelitian itu kemudian dibantah oleh penelitian-penelitian yang lain. Misalnya penelitian Christopher tahun 72, kemudian penelitian-penelitian yang lain. Yang intinya adalah bahwa sekolah-sekolah yang baik ternyata walaupun sekolah itu sekolah biasa, sekolah yang tingkat sosial ekonomi yang bersekolah di sana itu cukup rendah, tetapi bisa berprestasi mengalahkan sekolah-sekolah yang baik. Sekolah-sekolah yang taraf ekonominya lebih baik. Ada sekolah-sekolah yang efektif. Sekolah-sekolah yang mampu mengaktualisasikan potensi anak-anaknya sehingga menghasilkan prestasi yang baik. Itu. Misalnya juga penelitiannya Lezote dan kawan-kawan, di mana hasil penelitian ini akhirnya menghasilkan sebuah konsep yang namanya sekolah efektif. Sekolah efektif adalah sekolah-sekolah yang mereka dalam proses pembelajarannya mampu mengangkat dari potensi anak-anak menjadi aktualita. Itu. Dikatakan di sana bahwa sekolah-sekolah efektif itu harapan guru-gurunya tinggi terhadap anak-anaknya. Kepemimpinan kepala sekolahnya baik. Kemudian bagaimana mereka melihat pembelajaran. Kemudian lesson plan guru-gurunya dan lain sebagainya cukup baik. Artinya mereka berpikir bahwa yang menyebabkan anak didik itu sukses adalah sekolah. Ada sekolah-sekolah yang efektif. Anak itu sukses, anak itu baik karena gurunya baik, karena sekolahnya baik, karena fasilitasnya baik, ada laboratorium, ada lab komputer, ada perpustakaan, dan lain sebagainya. Karena kepercayaan terhadap penelitian ini, di mana suksesnya anak-anak disebabkan karena lembaga pendidikannya, maka apa yang dilakukan, kebijakannya adalah, yang dilakukan adalah pelatihan guru-guru, memberikan bantuan sekolah, memberikan laboratorium kepada sekolah, memberikan lab komputer, lab bahasa, kemudian perpustakaan dan lain-lain. Guru dilatih. Ada sertifikasi guru, ada pelatihan guru, ada pelatihan kepala sekolah dan lain-lain. Intinya adalah bahwa suksesnya anak-anak di dalam sekolah dipengaruhi, disebabkan oleh sekolah itu. Nah, ini dua paradigma sekolah sukses. Gagal atau tidaknya anak-anak disebabkan oleh dua. Yang pertama adalah faktor sosial ekonomi, orang tuanya, pendidikan orang tuanya, kesehatan anak-anak itu, makanannya dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan kebijakan yang seperti itu, yaitu
memberikan makanan, susu, kacang hijau, ada bantuan kepada orang tua dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah sekolahnya yang perlu dibantu, sekolahnya yang perlu dibuat baik. Gurunya dilatih, labnya diperbaiki, kemudian fasilitas sekolah diperbaiki dan lain sebagainya. Kepala sekolah dilatih dan lain sebagainya. Karena dianggap bahwa inilah penyebab anak-anak itu sukses ataupun gagal. Di dalam psikologi ada sebuah konsep besar yang diterima umum, bahwa konsepsi, cara berpikir, kepercayaan kita terhadap sesuatu menghasilkan sikap kita. Dan sikap kita menghasilkan perilaku kita. Kepercayaan kita bahwa pendidikan anak-anak itu sukses ataupun gagal disebabkan karena sosial ekonomi orang tua, asupan makanan, maka perilakunya akan seperti itu. Memberikan makanan, memberikan bantuan ekonomi dan lain sebagainya. Kepercayaan bahwa sukses dan gagalnya anak-anak disebabkan karena sekolahnya, maka sekolahnya yang diperbaiki, gurunya dilatih, gurunya disertifikasi, gurunya diberi tunjangan, kepala sekolahnya dilatih, diberikan bantuan laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya. Ini dua pendekatan yang umum yang diterima saat ini. Tetapi dua pendekatan ini ada satu pendekatan yang menurut saya jarang dipikirkan dan belum dimaksimalkan, yaitu berpikir bahwa penyebab sukses dan gagalnya anak-anak disebabkan karena anak itu sendiri. Manusia ini adalah punya otonomi. Apapun faktor luar, dia yang paling berpengaruh. Ini yang jarang disentuh. Kesannya anak itu sukses ataupun gagal karena faktor luar. Gurunya, sekolahnya, fasilitas sekolahnya, orang tuanya, ekonomi orang tuanya, makanan yang dimakan dan lain sebagainya. Tanpa berpikir anaknya sendiri. Nah, menurut saya kebijakan ini mulai harus digeser ke student center. Artinya pusatnya adalah student itu sendiri, anak-anak itu sendiri. Mereka lah yang paling bertanggung jawab terhadap sukses ataupun gagalnya mereka di sekolah. Artinya apa? Perlu kebijakan-kebijakan yang berbau meningkatkan motivasi anak-anak, memberikan kepercayaan diri mereka, mengeluarkan potensi mereka, bagaimana bakat minat mereka, dan lain sebagainya. Ini yang jarang dilakukan. Bagaimana mereka-mereka itu mampu termotivasi dengan baik sehingga mereka mengeluarkan potensinya dan mereka yang bertanggung jawab terhadap sukses dan gagalnya mereka. Kalau ini dipercayai, maka sebetulnya perlu yang namanya psikolog sekolah, konselor sekolah, kemudian bagian minat bakat di sekolah yang itu difasilitasi. Dan yang sekarang ini fasilitas terhadap hal-hal yang seperti itu sangat rendah. Tidak banyak sekolah-sekolah yang memiliki psikolog di sekolahnya, yang memiliki BK yang tersertifikasi dengan baik. Kebijakan itu tidak mengarah ke sana. Kalaupun ada sangat kecil dan tidak berimbang. Padahal suksesnya atau gagalnya seorang anak dalam pendidikan, faktor terpenting adalah dirinya sendiri. Di mana untuk mengetahui bagaimana dia memaksimalkan dirinya diperlukan orang lain yang memahamkan mereka berupa konselor, psikolog, dan lain sebagainya yang sekarang ini jarang difasilitasi, yang sekarang ini jarang dipaksa ada di sekolah-sekolah atau diberikan tunjangan-tunjangan ataupun yang lain sehingga setiap sekolah memiliki itu. Karena apa? Karena banyak orang-orang itu yang gagal di dalam sekolah bukan karena gagal secara intelektual dan kemampuan dan lain-lain. Orang tuanya secara ekonomi cukup, sekolahnya cukup baik, tetapi dia tidak termotivasi. Dirinya yang tidak termotivasi. Sukses dan gagalnya anak-anak memang banyak faktor. Sukses dan gagalnya sebuah pendidikan memang banyak faktor. Tetapi faktor pertama dan kedua yaitu sosial ekonomi dan guru atau sekolah ini yang dominan dipikirkan. Sementara berpikir yang ketiga yaitu bagaimana
mengangkat motivasi anak-anak, mengetahui dirinya, bagaimana mereka bisa tidak patah arang, tidak gampang apatis, kalau gagal bisa naik kembali dan lain sebagainya. Ini jarang difasilitasi di sekolah, dengan bukti bahwa tidak banyak sekolah-sekolah yang memiliki BK, psikolog, apalagi sampai tingkat klinis yang ada. Hanya sekolah-sekolah tertentu yang itu jumlahnya sangat sedikit yang memiliki itu. Pemerintah atau mungkin dinas atau mungkin yang lainnya berpikirnya belum ke arah sana, lebih ke dua paradigma yang awal. Dengan ketiga itu dipikirkan, saya yakin dan mestinya kita juga melihat ke tiga hal itu untuk menjadikan bagaimana anak-anak itu menjadi sukses di lembaga pendidikannya. Jadi sukses dan gagalnya anak-anak tidak hanya dipengaruhi oleh sosial ekonomi orang tuanya, tidak hanya dipengaruhi oleh sekolahnya, tapi juga dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri itulah yang paling bertanggung jawab terhadap sukses ataupun gagalnya sebuah pendidikan. Mungkin itu diskusi pada kesempatan kali ini kita membahas tentang tiga paradigma pendidikan, dan paradigma itu menyebabkan sebuah perilaku, kebijakan, dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, dinas, orang tua, stakeholder pendidikan, dan lain sebagainya. Apabila tiga-tiganya itu diperhatikan, saya yakin akan lebih maksimal untuk suksesnya sebuah pendidikan. Itu aja mungkin untuk kali ini diskusi kita membahas tentang sukses dan gagalnya pendidikan untuk anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Kalau ada yang perlu didiskusikan, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan atau perlu diperdalam, mungkin bisa memberikan komentar dan nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.